Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada murid-murid Bapak kelas 6 SDN 1 Labuan Ratu. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang rangkuman tema 1 subtema 3, yakni ayo selamatkan hewan langka. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Salam sehat selalu. Selamat belajar ya. Ya, pada fokus pembelajaran yang pertama yakni PPKN mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Lalu pengamalan sila kedua, yang pertama itu persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, mengamalkan solidaritas antar sesama manusia. Berikutnya dalam pelaksanaan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penerapan pengamalan nilai Pancasila yang keempat, yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Kemudian bermusyawarah untuk mufakat. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ya, pengamalan sila terakhir, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan. Yang keempat, tidak boros. Dan yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Berikutnya adalah fokus bahasa Indonesia, yaitu membuat kesimpulan. Bapak sudah membuat langkah-langkah dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Kemudian menentukan kalimat utama paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok. Yang keempat, menentukan informasi yang penting, kalimat penjelas. Yang kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting, kalimat penjelas menjadi kesimpulan. Dan yang terakhir, merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Berikut adalah contoh teks taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Maka kesimpulan paragrafnya adalah Taman Nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Berikut adalah fokus pembelajaran IPA, perbedaan pertumbuhan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Mari kita bahas. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Nah, di sini ada beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara umbi batang. Lalu yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Lalu ada juga perkembangbiakan tumbuhan yakni umbi akar. Adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Kemudian yang keempat adalah akar tinggal, yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh
tumbuhan yang memiliki akar tinggal antara lain kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Berikutnya adalah geragi atau biasa juga disebut stolon, adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya seperti pada tumbuhan arbei, pada rumput teki, dan pada tanaman stroberi. Yang keenam adalah tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Contoh tanaman dengan tunas adalah pohon pisang, bambu, dan pohon tebu. Lalu ada juga tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Contohnya pada tanaman cocor bebek, pada tanaman sukun, dan pada pohon cemara. Nah, sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Nah, macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara buatan seperti mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, kemudian ada stek, dan ada juga merunduk. Nah, ini perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia secara buatan. Mari kita bahas macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Kemudian ada okulasi atau menempel, yaitu menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga jenis mana lagi dengan mangga arum manis. Tujuannya yaitu menggabungkan sifat-sifat yang unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh nantinya satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul tersebut. Lalu yang ketiga ada menyambung atau mengenten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga nantinya diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul dari kedua tanaman tersebut. Kemudian yang keempat adalah menyetek, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat disetek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Kemudian yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Nanti setelah akarnya banyak, cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induknya dipotong untuk ditanam kembali. Contoh tanaman alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke fokus IPS, yakni fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala negara presiden, ibu kota di Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah, dan Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Pancasila merupakan dasar negara kita. Ada negara Brunei Darussalam, kepalanya adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah, ibu kota di Bandar Sri Begawan, bahasa Melayu atau Inggris, mata uang Brunei dolar. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara, terdapat di Pulau Kalimantan. Kemudian negara ASEAN berikutnya adalah Kamboja, kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya di Phnom Penh, bahasa nasionalnya adalah Khmer, mata uangnya adalah riel, atau jika disingkat KHR, Kamboja Riel. Selanjutnya ada negara Laos. Negara Laos ini kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ibu kotanya di Vientiane, bahasa nasionalnya adalah Lao. Mata uang adalah KIP atau disingkat LAK, Laos KIP. Ya, berikutnya adalah negara jiran, negara tetangga kita, yakni Malaysia. Kepala negaranya adalah Sultan Muhammad atau yang di Pertuan Agung. Kemudian
kemudian Kepala Pemerintahan Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Mungkin sekarang sudah ada penggantinya ya. Ibu kotanya di Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil, mata uangnya ringgit Malaysia. Kemudian sekarang ada Myanmar, kepala negaranya presiden, ibu kotanya di Naypyidaw, bahasa nasional Myanmar, mata uang kyat. Myanmar dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Apa disebut 1000 pagoda? Karena di Myanmar banyak sekali kuil atau pagoda. Kemudian negara Filipina, fakta politiknya, kepala negara seorang presiden, ibu kota Manila, bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris dan Spanyol, mata uangnya adalah peso, disingkat PHP, bukan pemberi harapan palsu tapi peso Filipina. Negara ASEAN berikutnya adalah Singapura, kepala pemerintahnya seorang Perdana Menteri, ibu kotanya Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, mata uangnya adalah dolar Singapura. Singapura ini merupakan negara yang paling maju se-ASEAN. Lalu ada negara Thailand, kepala pemerintahnya adalah Maha Vajiralongkorn, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya di Bangkok, bahasanya adalah Thai, mata uangnya adalah baht. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Kemudian ada negara Vietnam. Fakta politiknya adalah kepala negara, presiden, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, ibu kota Vietnam ada di Hanoi, bahasa nasional adalah Vietnam, mata uang dong, disingkat VND, Vietnam dong. Nah, yang terakhir fokus pembelajaran SBDP tentang poster dan komik. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tempat-tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Kemudian komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Nah, tentunya kalian sudah pernah melihat kan dan pernah membaca baik itu poster maupun komik. Demikianlah pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Untuk tugasnya nanti akan Bapak tuliskan pada kolom komentar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.